Saudara senang bisa menikmati hadirat Tuhan? Sungguh tidak ada hal yang lebih indah dalam hidup ini kecuali kita bisa bertemu Dia dan kita boleh menikmati hadirat-Nya. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Kita buka kitab Yeskiel, pasal yang ke-29. Saudara sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus, mau tidak mau harus punya pengalaman khusus dengan Tuhan. Menjadi Kristen hanya sekedar ke gereja. Mau seaktif apa kita dalam kegiatan kita di gereja. Tapi tanpa punya pengalaman yang seperti kita mau pelajari hari ini dengan Tuhan, maka kekristenan kita tidak akan berarti apa-apa dalam hidup ini. Lagi sekali, kita boleh aktif, kita boleh sibuk pelayanan, kita boleh giat, apa saja kita kerjakan buat Tuhan. Tapi tanpa punya pengalaman ini dengan Tuhan, maka kekristenan kita tidak akan ada artinya. Pasal 29 ayat yang pertama. Yeskiel 29 ayat yang pertama. Pada tahun ke-10, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 12 bulan itu, datanglah firman Yahweh kepadaku. Saudara, kita tidak akan mempelajari firman apa yang Yahweh katakan kepada Yeskiel hari itu. Tapi perhatikan tanggal, bulan, dan tahun yang jelas ini. Pada bulan ke-10, tahun yang ke-10, bulan yang ke-10, tanggal 12, datang firman. Kalau saudara membaca seluruh kitab Yeskiel, maka kita akan menemukan ratusan kali ayat seperti ditulis. Tahun yang ke-9, bulan yang keberapa, tanggal 1. Itu berkali-kali. Coba saya tunjukkan yang lain lagi. Supaya kita jelas sekali punya pengalaman dengan Tuhan untuk hal apa saja yang kita harus lakukan dalam kehidupan ini. Masih pasal 31, ayat 1. Saya cuma mengutip saja. Lalu kita akan minta Roh Kudus menolong kita untuk kita punya pengalaman ini. Pada tahun ke-11, dalam bulan yang ketiga, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Yahweh kepadaku. Adakah hari ini Dia berfirman kepada kita? Pada bulan yang keempat, tahun yang ke-2007, tanggal 1 bulan itu. Saudara, tidak semua khotbah, jangan saudara kaget kalau saya katakan kalimat ini. Tidak semua khotbah, walaupun setiap kami hamba Tuhan khotbah itu harus buka Alkitab dan pakai Alkitab. Tapi semua tegaskan, tidak semua khotbah itu firman Tuhan. Karena kalau khotbah itu adalah firman Tuhan, maka kami tidak bisa mengarang khotbah itu. Atau kami cari ayat yang cocok, ayat yang tepat. Apa yang enak untuk hari itu. Harus datang dari Tuhan. Pengalaman ini harus kuat dalam kehidupan kita. Saya beri beberapa contoh dulu. 1 Samuel pasal 3. Ayat yang pertama. 1 Samuel pasal 3 ayat yang pertama. Supaya mulai hari ini setiap kita punya pengertian yang benar terhadap firman Tuhan itu. 1 Samuel 3 ayat pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Yahweh di bawah pengawasan Eli. Dan kita ingat pada zaman itu Imam Eli adalah pemimpin rohani dan pemimpin bangsa Israel. Karena zaman itu belum ada raja, jadi imam itu merangkap pemimpin pemerintahan juga. Jadi ada apa-apa bangsa itu mereka cari imamnya siapa. Nah setiap Sabat, kalau kita baca kitab Samuel ini, setiap Sabat masih ada khotbah di bait suci di Silo. Tapi lihat kalimat berikut. Pada masa itu firman Yahweh jarang, penglihatan pun tidak sering. Nah ayat ini yang membuat kami para hamba Tuhan harus sadar. Tidak semua khotbah walaupun kami khotbah pakai Alkitab itu adalah firman Tuhan.
Ternyata tiap Sabat, tiap ibadah, hari Sabat bagi orang Yahudi pada masa itu tetap ada khotbah. Tapi dikatakan firman Tuhan jarang. Mengapa? Keluaran 25 ayat yang ke-22. Kita lihat. Nah seharusnya beginilah gereja Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan ini harus terjadi dengan baik dalam kehidupan kita. Beginilah firman Tuhan. Keluaran 25 ayat 22. Biar kita melihat ini. Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah aku, yaitu Bapa di surga, akan bagaimana? Bertemu dengan engkau. Itu Musa pada hari itu. Garis bawahi kata bertemu. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub itu patung malaikat yang berlutut, yang di atas tabut hukum itu. Aku akan bagaimana saudara? Berbicara dengan engkau para pemimpin, para hamba Tuhan, gereja Tuhan. Tentang berapa hal? Segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah, kalau kita sebagai gereja punya pengalaman ayat ini, lalu kami hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman yang kami terima langsung dari Tuhan dengan catatan, di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dan berbicara tentang segala sesuatu, enggak cuma satu dua hal saja, segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk kau sampaikan kepada bangsa itu. Saudara membaca Alkitab, belum tentu saudara jumpa dengan firman. Saudara membaca buku-buku rohani, belum tentu saudara berjumpa dengan firman. Maaf, saya cuma beri contoh. Pernahkah dalam keadaan saudara sudah buntu, sudah enggak tahu mesti apa? Maaf ya, saya cuma ceritain. Tapi ini pengalaman banyak orang. Saya percaya pun saudara pernah punya pengalaman. Sudah doa puasa, doa semalam, baca Alkitab, dengar khotbah, tidak tahu apa yang mesti dibuat. Tiba-tiba, maaf, kalau ada yang punya pengalaman itu katakan amin. Tiba-tiba waktu kita duduk di WC, atau sesuatu muncul. Tiba-tiba ada sejahtera luar biasa dalam hidup kita. Dan yang kita dengar dari hati kita, itulah suara Tuhan. Dan dia memberi kita instruksi, mesti bagaimana, harus kemana, dan buat apa. Pernah ngalami itu? Bisa ngerti contoh ini? Itulah firman Tuhan. Saya percaya semua kita pernah punya pengalaman capek baca Alkitab. Ingin dengar sesuatu. Sampai kita berkata, Bapak bicaralah, apa yang mesti aku buat sekarang ini. Sudah bolak-balik Alkitab. Bahkan semua ayat kita coreti, kita baca lagi. Tetap pun tidak berbicara. Pernah ngalami itu? Nah, itulah kebenaran. Bahwa sekalipun kita dengar khotbah, sekalipun kita baca Alkitab, belum tentu dia tunjukkan sesuatu yang bicara kepada kita. Maka itu pengalaman Yeskiel harus jadi pengalaman kita. Bulan tertentu, tahun tertentu, tanggal tertentu, datanglah firman Yahweh kepada. Untuk apa saja dalam kehidupan kita, saudara, kita harus punya pengalaman ini. Sudah waktunya seluruh gereja dan orang percaya menyadari dan mempercayai bahwa Bapa kita masih bisa berbicara sampai hari ini kepada kita. Amin. Jangan ada seorang pun di antara kita yang berkata, enggak, Tuhan enggak bisa bicara. Apalagi ada doktrin yang salah. Kalau kamu enggak puasa 40 hari kali 4, ya mati. Kalau kamu enggak beri perpuluhan, kalau kamu enggak doa pagi jam 4 subuh, kalau kamu enggak baca Alkitab 10 pasal sehari, Tuhan enggak mungkin bisa bicara kepada kamu. Itu doktrin yang salah. Saudara sering dengar kesaksian, orang berdosa pun Tuhan bisa bicara kepada dia. Betul enggak? Orang jahat pun Tuhan bisa bicara kepada dia. Bahkan lewat keledai pun Tuhan bisa bicara kepada kita. Biarlah iman ini muncul dalam kehidupan kita mulai hari ini. Tadi saya minta saudara-saudara garis bawahi ayat ini dengan 2 kata. Kata bertemu
dan kata berbicara. Bapa kalau datang kepada kita, kalau dia menemui kita. Maaf, sebelum saya teruskan. Baca baik-baik. Siapa yang menemui siapa? Antara Tuhan dengan Musa dalam kisah ini. Cepat dikatakan saudara. Siapa yang menemui siapa? Bapa yang menemui Musa. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Jadi bukan kita yang cari. Dia yang cari kita. Amin kan? Dia yang cari kita. Mengapa? Karena kita anaknya. Dan Bapa mau bicara kepada kita. Untuk apa saja. Maka itu saya tidak percaya. Kalau ada anak-anak Bapa di surga. Yaitu kita. Rindu mencari dia. Rindu betul-betul saudara. Lalu dia enggak ngomong. Enggak mungkin. Yang gak rindu aja dia temui kok. Apalagi yang rindu. Katakan amin. Jadi kalau saudara selama ini gak pernah ketemu Tuhan. Bukan dia gak mau menemui saudara. Saudara yang gak mau ketemu dia. Itu pasti. Saya ulangi lagi. Orang berdosa saja Tuhan temui. Ingat tahun 70-an yang lalu. Dunia gempar. Bukan cuma Indonesia. Dunia gempar. Seorang tokoh Islam dari Palembang, keturunan raja, namanya Yusuf Roni. Masih ingat orang itu? Betapa jahatnya dia. Bencinya kepada kekristenan dan Yesus. Masih ingat kisahnya? Justru Tuhan menemui dia. Dan hari-hari ini saudara, sejak tanggal 6 Februari sampai sekarang di Sulawesi Tengah, di satu desa kecil namanya Meko, Tuhan hadir. Orang Islam, orang Hindu, haji, ustadz, pendeta Hindu, jumpa Tuhan di lapangan itu. Enggak ada KKR, enggak ada khotbah. Dengar, itu kisah luar biasa. Anak kecil umur 8 tahun. Namanya Selvi Bungi. Mengalami lawatan Tuhan. Dan yang hebat lagi, enggak ada yang mimpin acara itu. Tapi di lapangan desa kecil susah mobil masuk ke sana. Saya belum pernah ke sana, tapi anak-anak saya yang ke sana. Tiap kali mereka sampai sana, lalu mereka SMS saya, suruh saya buka telepon saya dengar. Sudah ada tenda-tenda kecil penuh orang duduk pakai tikar, mobil. Yang pernah terjadi itu lebih 20.000 orang kumpul dalam satu hari. Datang dari segala penjuru Sulawesi. Orang-orang Islam menyatakan Tuhannya orang Kristen. Dia panggil begitu. Mereka belajar lagu-lagu pujian dan mujizat terjadi. 3 minggu yang lalu Selvi dibawa ke Jakarta. Anak itu enggak ada di situ. Nah, anak saya namanya Rosni dari Palu ada di sana. Gereja datang memberkati orang-orang itu. Mereka semua berseru kepada Tuhannya orang Kristen. Jadi Selvinya pun tidak ada. Tuhan tetap hadir. Jadi bukan karena anak. Kesaksian hebat sekali. Sudah banyak darah orang benar ditumpahkan di tanah Poso. Dan sekarang Tuhan buat perhitungan melawat mereka. Saudara. Bukan dibalas dengan kebencian. Tapi dibalas dengan kasih. Orang-orang Islam yang pernah membunuh orang Kristen. Termasuk beberapa orang Islam yang menyetujui Tibo dihukum mati. Mereka dijamah Tuhan. Dan mereka saksi. Dahsyat sekali. Coba kalau saudara punya waktu datang ke sana, lihat Tuhan hadir di lapangan ini. Ada kesaksian anggota DPR sakit, belum sampai tempat, tapi dia ditelepon keluarganya sembuh di tengah jalan. 2 hari setelah hari raya Nyepi, orang-orang Hindu karena di daerah Sulawesi Tengah banyak orang Hindu transmigrasi dari Bali. Setelah 2 hari Nyepi, hari kedua Nyepi mereka datang. Mereka dilawat oleh Tuhan juga. Betapa luar biasa. Maka itu kalau kita yang Kristen nggak pernah ketemu Tuhan terlalu. Cuma ada 1 di antara 2. Jangan marah saya bicarain. Kalau kita nggak pernah ketemu Tuhan, pasti ketemu hantu. Dah itu saja. No, serius ini. Betul nggak? Karena nggak ada yang ketiga di dunia. Cuma ada dia atau hantu. Dah itu saja. Maka itu bagaimana Kristen kita sekarang ini.
tahun 82. Saya masih ingat, waktu itu gereja Revival Center di Jalan Panglima Sudirman masih ada. Langsung dijual oleh pendetanya. Jadi gedung Omitraku tinggi sekali. Waktu itu ada seminar yang khotbah Bapak Pendeta Damaris dari Bandung. Temanya cuma 3 hari seminar itu. Judul khotbahnya adalah 300 istri Salomo dan 700 gundik Salomo. Lah saya tertarik, kok enggak pernah ada pendeta khotbah itu? Itu diseminarkan lagi. Hari pertama saya bertobat. Sampai hari ini saya belum pernah dengar ada pendeta khotbah tentang ayat itu. Om Damaris berkata, saudara percaya semua firman itu punya arti dan punya kuasa? Ya terang aja ya. Lalu dia ceritakan termasuk ayat yang gila ini katanya. Masa ada satu orang istri 300 gundik 700. Wih, itu luar biasa. Saudara, saya pikir dia mau khotbah apa dengan ayat itu. Dan itu firman Tuhan. Akhirnya ada khotbah begini, saya ringkas saja. Salomo dalam perjanjian lama itu gambar tentang Yesus, betul. Sulamit gambar tentang gereja. Nah, Salomo hanya punya 1 permaisuri. Tapi punya 300 istri dan punya 700 gundik. Simpel pengajaran itu. Tapi kami diubahkan. Saya lihat betul waktu itu hampir enggak ada orang termasuk hamba Tuhan yang masih duduk di kursi. Semua berlutut di depan menangis minta ampun. Dia ngitung begini. Gereja harus menyadari. Ternyata enggak semua hamba Tuhan, enggak semua orang Kristen itu mempelai Yesus. Tapi banyak yang jadi gundik dan jadi selirnya saja. Saya kira ini khotbah apa ini? Terus dia hitung, maaf ya dia bilang. Kalau 300 berarti rata-rata setahun sekali baru ketemu. Kalau digilir sehari 1. Loh coba betul enggak? Kan setahun 365 hari. Nah pertanyaannya begini. Maka itu saya tanya. Kapan terakhir kali saudara bertemu Yesus dalam hidup? Banyak orang Kristen jumpa Tuhan kalau Natal atau kalau Paskah. Munculnya cuma hari-hari tertentu saja. Terus, wih aku merinding tadi di gereja. Wih Tuhan hadir. Mungkin betul juga. Nah kalau ketemunya cuma setahun sekali, apa itu kan gundiknya? Ayo, tobat enggak sekarang ini? Ayo kita jujur, kapan terakhir kali Tuhan menemui kita? Kalau Yeskiel punya pengalaman, ada waktu khusus tahun yang keberapa, bulan keberapa, tanggal keberapa. Datang firman Yahweh kepadaku. Saya tidak tanya kapan terakhir saudara dengar khotbah. Ada berapa wajah saya tahu tadi pagi masih dengar khotbah saya juga. Bukan itu yang saya tanya. Kapan terakhir kali Tuhan bicara secara pribadi kepada saudara? Firman yang datang kepada saudara itu kapan terakhir? Kalau kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak pernah dikunjungi Tuhan, ditemui Tuhan. Maaf, ada yang gak beres dalam kekristenan kita ini. Dan kalau dia menemui kita, dia pasti berbicara. Katakan amin. Tuhan gak pengangguran. Kalau datang menemui kita cuma mesem-mesem terus pergi. Apa kurang kerjaan? Loh betul enggak? Dia kalau bertemu kita enggak cuma senyum-senyum. Dia pasti berbicara. Ada hal yang khusus dia mau sampaikan kepada kita. Maka kalau itu bisa terjadi sesering mungkin, kalau saya enggak berkata tiap hari, dia harus menemui kita. Maka kekristenan kita Kristen yang salah. Saudara. Untuk apa saja dalam hidup ini. Papa mau bicara, mau bertemu kita dan berbicara kepada kita. Nah saya pegang ayat Keluaran 25-22. Dan tadi saya baca semua itu perjanjian lama. Apa bedanya? Seharusnya mereka yang di perjanjian lama jauh lebih sulit jumpa Tuhan daripada kita yang di perjanjian baru. Betul tidak? Sebab Yesus belum datang. Berarti jalan ke Bapa belum terbuka.
Jalan ke surga terbuka setelah dia mati. Betul nggak? Tirai bait suci terbelah dua. Sejak hari itu sampai selama-lamanya semua orang lewat darah Yesus bisa datang kepada Bapa sewaktu-waktu, nggak pakai jam. Katakan amin. Maka itu seharusnya kita yang hidup pada masa perjanjian baru harusnya jauh lebih mudah jumpa Tuhan daripada mereka di perjanjian lama. Yeremia pasal 18. Yeremia 18. Kita lihat kembali. Bagaimana Papa menemui anak-anaknya di perjanjian lama. Maka seharusnya kita di perjanjian baru jauh lebih gampang dan jauh lebih mudah bertemu dengan Papa. Yeremia 18. Ayat 1. Yeremia 18 ayat 1. Firman yang datang dari Yahweh kepada Yeremia bunyinya. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana di rumah tukang periuk itu aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saya berhenti dulu sampai di sini. Sekalipun saya nggak baca habis, yang sudah pernah baca pasal ini saya tanya. Ketika Papa bicara kepada Yeremia anaknya, pergi kamu ke rumah tukang periuk, tukang buat gerabah itu. Di sanalah aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu. Jadi nggak cuma 1-2 firman. Pertanyaan saya, apakah di rumah tukang periuk ada KKR? Coba jawab. Apa ada kebaktian? Masa? Loh, katanya Tuhan akan memperdengarkan perkataannya di sana. Lah kalau nggak ada KKR, nggak ada kebaktian, yang ngomong siapa? Ngerti pertanyaan ini? Tapi pertanyaan berikut, tahukah saudara, memang di rumah tukang periuk itu Yeremia mendengar firman-Nya? Jawab ya atau tidak? Dalam hal apa? Nah ini yang penting. Papa kalau berfirman kepada kita nggak harus dengan suara atau dengan khotbah. Dengan kita melihat sesuatu. Kalau dia mau berbicara, dia berbicara. Jadi nggak ada yang khotbah di rumah tukang periuk itu. Yeremia hanya melihat orang itu sedang kerja. Ketika dia sedang kata pelarikan, kalau saudara pernah lihat orang buat gerabah, pelarikan itu papan yang bisa berputar. Terus ada tanah liat di atasnya. Bejana itu rusak. Tukang periuk nggak marah-marah. Tanah lempung kurang ajar kamu ya. Dibentuk kamu, terus dibanting. Enggak. Dia ambil lagi jadi bejana lain. Nah disitulah perkataan-perkataan Papa diperdengarkan kepada Yeremia. Bukan lewat suara, tapi lewat hatinya. Itu sebabnya biasakan sebagai orang-orang percaya. Kita semua membuka hati, membuka telinga. Untuk Bapak bicara apa kepada kita di setiap keadaan. Di setiap kejadian. Dia berbicara kepada kita. Saudara, seluruh Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Isinya adalah Tuhan berbicara. Tuhan menemui umatnya. Tuhan bertemu dan sebagainya. Ya, itu firman Tuhan. Maka itu kalau Kristen kita sekian lama kita nggak pernah bertemu dengan Tuhan, maaf, berarti kita gundiknya Yesus, bukan permaisurinya atau bukan mempelainya. Tidak ada cara yang baku, yang urutannya nomor 1, nomor 2, nomor 3 persyaratan untuk mendengar suara Tuhan, tidak. Dia pasti berbicara kepada kita karena dia sayang kita. 1 Samuel pasal 3. Saya tanya, berapa kali dalam pasal ini 1 Samuel 3 Samuel dipanggil oleh Papa di surga? Ayo berapa kali? Siapa jawab? Nah selalu salah kalau saya tanya. 4. Loh betul enggak? Berapa kali? Loh. Oke saya terangkan kalau saya enggak percaya. 3 kali pertama
Eli imam itu baru sadar kalau itu Tuhan. Maka yang keempat kali Papa baru bicara. Betul tidak? Nah yang salah siapa? Siapa yang bilang 3 tadi? Jadi pertama kali dipanggil Sam, namanya anak kecil. Dia keluar dari tempat tidurnya, itu anak ini hebat. Kalau saudara baca teliti, Samuel tidurnya itu di ruangan tabut suci. Hebat anak ini. Nah saudara, kalau saya tidak punya guru-guru yang hebat, yaitu anak-anak sekolah minggu, saya nggak akan ngerti banyak rahasia firman. Maka itu jadi pelayan anak-anak, jadi guru sekolah minggu itu hebat. Saya pakai metode Yesus, belajarlah dari anak-anak. 13 tahun saya jadi guru sekolah minggu. Saya belajar banyak kebenaran dari mereka. Dari mana saya belajarnya? Kalau mereka bertanya kepada saya. Saya beri contoh, yang pengalaman saya luar biasa. Maka itu kalau ada orang tua suka ribut dengan anaknya, yang goblok sing tua itu saudara, dah gitu aja. Yang tua itu yang bodoh. Masa orang tua kalah sama anak kecil? Bukan soal kalah atau tidaknya. Pakai prinsip ini. Kalau ada orang tua masih suka ribut dengan anak-anaknya, saudara tidak menghargai mereka sebagai dosen-dosen. Kok nggak ada yang ngamen? Ya betul nggak? Kalau Yesus berkata belajarlah dari anak-anak, berarti dosen kita siapa? Anak-anak. Maka itu kalau saya kumpul anak-anak, saya senang sekali. 90% pewahyuan yang saya terima dari firman, waktu saya kumpul anak-anak itu. Kelucuan mereka, kenakalan mereka, keanehan mereka, keluguan mereka, dan segala-galanya. Itu pelajaran berharga buat hidup kita. Ayo belajar dari mereka. Karena kita akan menemukan kebenaran hebat sekali. Nah, waktu saya ngajar mereka, lalu mereka bertanya, Om, bagaimana Nuh yang tidak pernah tahu kapal, lalu bisa buat kapal? Ya saya jawab, karena Tuhan menggambarkan buat Nuh. Terus satu dosen saya tanya, pakai kertas apa? Waduh, saya bilang, ini saya nggak pernah tahu. Nah, kalau dosen saya tanya, saya bilang, anak-anak minggu depan Om jawab. Jadi seminggu itu saya belajar untuk membuat soal yang ditanya mereka itu. Pakai kertas apa? Kan nggak ada ayatnya. Di kelas teologi manapun nggak akan ketemu jawabannya. Kalau nggak pakai logika anak-anak. Saya doa, Tuhan tolong saya punya ujian berat ini. Profesor saya akan nagih saya minggu depan. Bagaimana saya bisa pakai kertas? Apa waktu itu? Yesus hebat. Terus saya punya prinsip, karena seorang guru saya namanya Pendeta Yesaya Sunarso, dia sudah meninggal. Alkitab itu akan menerangkan Alkitab itu sendiri. Nah, pakai metode ini belajar Alkitab. Lagi sekali, Alkitab itu akan menerangkan Alkitab itu sendiri. Jangan pakai buku-buku yang lain. Maka itu sampai hari ini saudara, saya tidak pernah menggunakan buku-buku tafsiran, buku teologi banyak-banyak. Walaupun saya baca. Saya punya banyak buku teologi. Saya lebih percaya otoritas Alkitab ini. Nah, kalau saya punya soal seperti itu, jawabannya pasti ada di Alkitab juga. Cuma saya nggak tahu sebelah mana. Maka itu kalau baca nggak ngerti, tutup dulu. Tinggalkan, cari bagian lain. Nah, suatu saat nanti Roh Kudus akan mengingatkan. Oh, ini yang saya tanya berapa minggu yang lalu. Ternyata jawabannya di ayat yang ini. Jadi masih di kitab suci yang sama. Cuma di bagian mana kita nggak tahu. Apa yang Roh Kudus jawab kepada saya? Wah, saya senang sekali. Jawabannya di Yohanes 8. Kalau saudara masih ingat? Yesus melukis di tanah. Masih ingat ayat itu? Wah, jadi saya senang selalu dapat jawaban itu. Maka saya ketemu profesor-profesor minggu depannya. Saya suruh mereka baca Yohanes 8. Mereka manggut-manggut. Oh, jadi Tuhan gambar di tanah. Iya, dulu nggak ada kertas masalah. Mereka puas dapat jawaban itu. Ada banyak saya bisa cerita, tapi nggak selesai-selesai nanti. Yang sekarang ini, 1 Samuel. Saudara, ketika saya ngajar kepada mereka, sampai di ayat 2, kalau saudara cari pasal 3 ya. Dikatakan Samuel tidur di tempat tabut suci. Lalu saya dapat soal ujian lagi. Om,
Katanya anak Harun salah bawa api, masuk ke ruangan suci mati. Kenapa Samuel nggak mati? Nah, pertanyaan baru lagi itu. Saya nggak pernah mikir sebelumnya. Ayo, pernah mikir nggak itu, saudara? Kenapa dia nggak mati masuk ke situ? Betul juga, kenapa nggak mati nih anak? Anak-anak minggu depan Om jawab. Saya nggak tahu. Saya belajar lagi. Saudara, jawabannya juga logika anak-anak. Gini jawaban Tuhan. Kan dia punya 2 kakak angkat. Masih ingat? Anak kandungnya Imam Eli. Bagaimana 2 kakak angkat ini? Nakal atau baik? Kurang ajar atau baik? Kurang ajar, betul. Jahatnya luar biasa. Termasuk Samuel suka diganggu. Nah, anak ini capek diganggu terus. Seperti kamu anak-anak kalau diganggu kakakmu, kamu cari tempat yang aman. Nah, tempat yang paling aman, dia di tempat tabut suci, nggak berani masuk mereka 2. Mati nanti. Oh, itu jawabannya. Lah, ini mau cari di buku teologi mana? Nggak ada. Mengerti? Ini namanya logika anak-anak, sudah. Dahsyat betul. Maka itu sejak awal saya jadi hamba Tuhan, saya nggak mau pakai logika teolog. Maaf, kalau saya ceritakan ini bukan untuk saya, tapi saudara bisa belajar. Mengapa kalau saya ngajar dan nerangkan firman, orang gampang ngerti? Karena nggak pakai logika teolog, pakai logika anak-anak. Firman itu hidup dan akan gampang dimengerti. Amin kan ini. Belajar rendah hati, anak-anak itu rendah hati. Nggak ada anak sombong, sing tua iki sing sombong. Lah betul nggak? Lihat anak itu nggak ada yang sombong. Anak itu nanti bahkan kalau dipuji, terus malu malahan. Kalau kita dipuji, malah begitu. Oh, memang dasar sombong. Itulah kita yang sudah dewasa. Mengapa Tuhan begitu senang dengan anak-anak? Karena kepolosan mereka, keluguan mereka. Dengar contoh ini. Kalau anak-anak dikasih makan oleh mamanya, ingat kisah di Malang yang barusan ini, itu sebagai contoh. Ada racun di dalam makanan. Anak-anak tanya enggak, "Mah, itu apa?" Coba jawab, tanya enggak mereka? Tidak. Mengapa Tuhan berkata, belajarlah dari anak-anak. Mereka itu tulus. Mereka itu percaya. Justru yang tua-tua ini banyak pertanyaan. Kalau anak-anak tidak, apa saja yang mama papanya katakan. Begitu sampai mama itu bisa bunuh 4 anak. Aduh, ngeri sekali bisa di Malang baru-baru ini. Pernahkah kita bisa percaya seperti anak-anak kepada Bapa di surga? Percaya yang pasrah, enggak banyak pikiran lagi, enggak banyak tanya. Iya adalah iya buat anak-anak. Maka itu mengapa anak-anak enggak bisa dibohongin. Betul? Mengapa anak-anak enggak bisa dibohongin? Karena buat mereka kata bohong itu tidak ada. Buat mereka hanya ada kebenaran di mulut papa mamanya. Maka itu begitu mereka dibohongi, mereka kecewanya luar biasa. Anak-anak tahu Papa surgawi enggak pernah bohong kepada mereka juga. Seperti itu iman kita. Jadi Samuel bangun. "Papa, engkau panggil aku?" "Enggak." Eli sudah tua. Buat orang tua sudah tidur nyenyak, dibanguni susah tidur lagi. Betul enggak? Itu orang tua. Masuk ruangan mas suci, Sam. Dia bangun lagi. Lari lagi ke papanya. "Papa panggil aku?" Wah, marah Eli. Nadanya mulai tinggi. "Enggak, aku enggak panggil kamu." Samuel juga kaget. Lah siapa yang memanggil? Balik lagi. Kalau Samuel saya atau saudara, yang ketiga bilang, Sam, tak tutupi bantal. Salah dengar ini sudah. Pasti begitu. Betul enggak? Sudah 2 kali ke situ kok. Bilang tidak. Tapi anak ini luar biasa. Balik lagi ke kamar Eli. Imam ini sadar. Kalau begitu Tuhan yang menemui anak ini. Sebagai pemimpin rohani dan gembala jemaat. Imam Eli sadar dia sedang berdosa kepada Tuhan. Maka itu nggak bisa dengar suara Tuhan lagi. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan jarang. Karena secara rohani Eli sudah tuli. Nggak bisa dengar Papa bicara lagi. Maka itu khotbah kebaktian Sabat. Jemaat nggak bisa dengar lagi. Walaupun dia baca Taurat. Maka itu ingat hamba-hamba Tuhan. Tidak semua khotbah kita adalah firman Tuhan. Walaupun kita pakai Alkitab. Saya tanya, mengapa Papa engkau harus bicara pada anak ini sampai 4 kali?
Dan ketika 4 kali dipanggil, Samuel melakukan apa yang bapaknya ajarkan. Begini nak, kalau Tuhan panggil kamu lagi, jawablah, Tuhan disinilah hambamu, siap mendengar. Anak ini gak ngerti, Tuhan yang mana? Semua kita baca ayat 7 pasal 3. Oh saudara, ayat itu luar biasa. Itu yang membuat saya itu sadar bahwa bukan kita yang rindu mendengar suaranya, tapi dia yang rindu. Amin. Ayat 7. Samuel belum mengenal Yahweh. Firman Yahweh belum pernah dinyatakan kepadanya. Coba bayangkan. Jadi kalau pakai istilah sekarang, anak ini masih ingusan. Betul kata itu? Enggak ngerti apa-apa. Enggak pernah dengar firman-Nya, enggak pernah kenal Bapa surgawinya. Bayangkan. Lalu mengapa yang maha besar harus ngomong pada anak kecil enggak ngerti apa-apa ini? Ngerti sekarang saudara? Dari kisah ini saya percaya, sekalipun kita enggak butuh dengar dia bicara, tapi dia sayang kita, dia mau berbicara kepada kita. Maka itu saya katakan lagi, enggak mungkin orang Kristen yang rindu dia, enggak jumpa dia. Yang enggak rindu aja Tuhan temui kok. Kenapa? Karena ini zaman yang gawat. Setan sedang ngamuk kiri kanan sana. Bapak harus bicara banyak kepada anak-anaknya untuk memberi instruksi kepada kita. Lihat saudara, dalam sedetik saja setan bisa kerja dalam diri kita. Ya atau tidak? Awas, godaan-godaan. Narkoba, perjudian, kemabukan, percabulan, ngeri sekarang. Hati-hati yang punya handphone pakai metode baru 3G atau 3G itu hati-hati. Sekarang ini orang kirim film gampang seperti orang kirim SMS, saudara. Maka itu hati-hati dengan semua barang-barang teknologi sekarang ini. Kita memang boleh pakai untuk memuliakan Tuhan. Tapi lebih daripada itu jangan kita pakai. Kalau kita nggak bisa berjumpa dengan dia, ingat kita pasti jumpa dengan setan. Nggak ada cara lain dalam hidup ini. Jadi waktu pagi Imam Eli bangun, Samuel bangun. Eli sudah nggak bisa tidur lagi sejak yang ketiga itu. Karena dia tahu, berarti yang kusembah dan kulayani bicara pada anak ini. Aku nggak bisa dengar lagi suaranya. Maka itu saudara baca dengan logika anak-anak. Pagi-pagi itu waktu Samuel bangun langsung dipanggil Imam Eli. Nak kamu ke sini. Samuel ketakutan. Kenapa? Karena firman yang dia dengar malam itu bukan firman sekolah minggu. Tapi firman untuk orang dewasa. Kehancuran Israel. Ikabod itu dinyatakan di situ. Samuel bilang apa itu Ikabod? Dia menerima pernyataan tabut suci akan dicuri. Dia nggak ngerti apa pentingnya barang itu. Dia masih anak-anak. Maka itu saya bayangkan pundak Samuel dipegang oleh Imam Eli. Bisa bayangkan orang tua ini. Terus digoyang, ngomong, nak kamu bicara. Sampaikan apa yang Tuhan ngomong lewat kamu tadi malam. Kami mau mendengar. Samuel ketakutan. Karena bukan untuk anak-anak firman itu. Untuk negara, untuk bangsa, untuk para pemimpin. Mulai hari ini, biarlah semua kita punya iman tentang firman. Dia yang bertemu dengan kita. Dan dia mau berbicara dengan kita tentang segala sesuatu. Yang dunia harus melihat. Saudara. Tadi saya bicara pada suami istri sebelum kebaktian ini. Yang kita perlukan dalam hidup itu hanya suara Tuhan. Hanya firman-Nya. Kita disuruh apa? Harus bagaimana? Mesti kemana? Kalau kita dengar firman-Nya. Semua jadi indah dan jadi mudah. Seluruh saudara kita di Alkitab ini. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Hanya mendengar firman-Nya. Hebat sekali. Kisah Rasul 16. Pengalaman Paulus. Mulai ayat yang keempat. Kisah Rasul 16 mulai ayat yang keempat. Inilah sejarah Injil masuk ke Eropa. Dan kalau nggak ada kisah di pasal 16 ini, Eropa nggak akan terima Injil. Nah, kalau Eropa nggak terima Injil, maka Injil nggak sampai Indonesia juga. Karena gereja Eropa dalam sejarah adalah gereja yang paling banyak mengutus utusan Injil. Dan seluruh dunia diinjil oleh gereja Eropa. Sampai Amerika, Amerika Latin, Amerika Tengah, Australia, Asia, termasuk Indonesia, sampai Tiongkok. Semua orang-orang Eropa yang bawa Injil.
Dan kisahnya di sini. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya gereja-gereja menurutinya. Demikianlah gereja-gereja diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Saudara lihat, Paulus taat kepada ketua-ketua dan pemimpin-pemimpinnya di Yerusalem. Itulah Petrus, Yakobus, Yohanes dan semuanya. Jadi dia khotbah hanya menyampaikan keputusan-keputusan para penatua dan para rasul di Yerusalem. Tapi lihat ayat 6. Dan seharusnya Paulus nggak perlu repot-repot melayani. Dengan itu saja gereja bertambah besar jumlahnya. Hebat bukan? Tapi mulai 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus. Ngapain mereka? Mencegah mereka. Jadi Roh Kudus bisa bicara. Pada zaman perjanjian baru, yang menjadi pengantara kita dengan Bapa untuk bicara adalah Roh Kudus. Katakan amin. Dengarkan dia. Mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jangan salah baca. Roh Kudus tidak pernah mencegah gereja memberitakan Injil. Tapi Roh Kudus menuntun gereja untuk memberitakan Injil di mana yang boleh dan di mana yang tidak boleh. Untuk Asia, Paulus dilarang. Dia belum tahu. Kenapa aku nggak boleh ke Asia? Dia bingung. Ayat yang ke-7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kalau saudara lihat peta, baik peta dunia maupun peta Alkitab yang di belakang Alkitab saudara, Makedonia itu perbatasan. Jadi dia perbatasan antara wilayah timur dengan wilayah barat. Makedonia itu adalah kota pertama, provinsi pertama, tanah pertama yang masuk Eropa. Sebelahnya itu Turki sekarang ini. Dan mereka tidak masuk. Hebat sekali. Ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudara, kenapa saya nggak panggil nama Allah? Sebab dia bukan Tuhan kita. Saya ingin saudara menghargai orang Islam. Di dunia ini ada banyak Tuhan. Masing-masing agama punya Tuhan sendiri. Saudara percaya itu? Orang Bahai punya Tuhan, orang Islam punya Tuhan, orang Hindu punya Tuhan, orang Buddha punya Tuhan. Semua agama ada Tuhannya. Dan ingat dalam syahadat Islam, tidak ada Tuhan selain siapa? Yang ain. Ya sudah, kembalikan kepada mereka. Dia bukan Tuhan kita. Tuhan kita itu Yesus. Majelis Ulama Indonesia sudah berkali-kali minta kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Keluarkan nama Tuhan kami dari kitab suci kalian. Karena buat mereka ini penghinaan. Dalam Al-Quran disebut jelas, saya lupa di pasal berapa, kitab apa. Yang boleh memanggil nama ini hanya orang Islam dan orang Arab. Maka itu satu-satunya kitab suci orang Kristen yang ada nama ini. Cuma kitab bahasa Indonesia. Bahasa-bahasa suku tidak ada nama ini. Jadi salah kalau kita panggil dia. Karena dia bukan Tuhan kita. Lagi sekali ingat syahadat mereka. La ilah. Jelas tidak ada Tuhan selain Allah. Itu mereka. Hindu dan Buddha lahir di negara yang sama. Negara mana itu? India. Maukah orang Buddha dipaksa panggil Tuhannya orang Hindu? Coba jawab, mau tidak? Jawab, mau tidak? Tidak mungkin. Begitu pula orang Hindu enggak akan mau dipaksa panggil Tuhannya orang Buddha. Karena memang masing-masing agama punya Tuhan. Nah Tuhan kita jelas Yesus. Maka itu hargai mereka, kembalikan nama ini kepada yang punya. Dia bukan Tuhan kita. Hormati mereka, saudara. Belajar. Nah salahnya di mana? Pendeta Bode itu pendeta Belanda pertama yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu.
itu pada awal abad 19, tahun 1800 berapa. Karena dia waktu itu nggak pernah ketemu orang Kristen di tanah Melayu, maka dia mengambil yang mayoritas. Nama ini masuk sampai hari ini. Di Malaysia sudah tidak boleh panggil nama ini orang Kristen. Sejak tahun 85 waktu saya di Sarawak, saya kaget waktu saya mau khotbah. Pendeta di Sarawak waktu di Miri berkata, jangan panggil nama itu karena kami dilarang. Loh, saya tanya kenapa? Oh betul, karena syahadat mereka yang punya nama Tuhan ini hanya mereka, nggak boleh orang lain. Jadi kita harus membedakan. Sekarang balik tanya, mau nggak orang Islam suruh panggil Tuhan itu Yesus? Tidak mau, karena itu bukan Tuhan mereka, itu Tuhan kita. Nah, jadi selama ini kita salah, memuji yang salah, memanggil yang salah. Harus Yesus, itu Tuhan kita. Oke? Nah, Papa kita punya nama Yahweh. Nah, dalam diskusi, nama itu nggak boleh dipanggil. Saya tanya siapa yang bilang? Orang Yahudi. Pantas. Mereka bukan anaknya. Kalau anaknya nggak berani panggil nama papanya dong. Kalau bukan anaknya, kalau anaknya berani panggil nama papanya. Kenapa kita takut? Jadi kita harus mulai belajar. Kembalikan nama ini karena ada yang punya. Saya lanjutkan. Jadi saudara, sampai mereka masuk ke Efesus. Kota pertama yang mereka injili adalah kota Efesus. Kok saudara baca. Ketemu siapa? The key person untuk Eropa. Perempuan, namanya Lydia. Sampai Paulus nginjil di Efesus. Selesai. Sampai dia kembali lagi ke Yerusalem. Baca doa baik-baik. Ternyata Paulus nggak pernah minta izin ke Yerusalem. Dia jalan sendiri dalam pimpinan Roh Kudus karena dia dengar suara Tuhannya untuk pindah jalur. Jangan ke Asia, tapi ke Eropa. Maka itu Eropa terima Injil. Saya bayangkan gini, kalau hari itu Paulus ngelawan, dia nggak mau ke Eropa, dia tetap putar-putar di Asia. Dia tetap diurapi Tuhan nggak dalam pelayanan? Jawab, tetap diurapi. Karena bagaimanapun Injil tetap diberitakan, tapi dia nggak maksimal. Karena yang Papa mau dia ke Eropa, maka Eropa terbuka. Inilah cara kita belajar dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi siang saya telepon ke Kerayan, karena itu sebuah kecamatan di Kabupaten Nunukan. Itu wilayah Kalimantan Timur bagian utara, perbatasan dengan Sarawak. Ada satu suku namanya suku Lundai. Ini suku Dayak yang hebat yang saya pernah temui. Kamu punya sekolah di sana? Saudara, saya telepon mereka. Mereka baru ada jaringan handphone itu tanggal 1 Agustus tahun yang lalu. Belum setahun, di pedalaman sampai hari ini. Untuk ke kampung mereka itu nggak ada jalan darat ke wilayah Indonesia. Kota terdekat mereka itu Tarakan. Nah mereka itu kalau hubungan darat ke Malaysia. Dari kota kecamatan mereka namanya Longbawan. Lalu jalan kaki hanya 2 jam kurang lebih. Itu sampai kampung terakhir namanya Long Midang. Dari Long Midang itu nyebrang sedikit masuk perbatasan Malaysia. Ada kota pertama itu Bak Kelalan. Itu masuk Malaysia. Saya sering keluar negeri nggak bayar fiskal, nggak pakai paspor lewat situ saudara. Karena nggak ada imigrasinya. Cuma jika tentara saja saya taruh KTP saya pergi. Dari Bakalalan saya naik mobil 4 jam sampai ke Lawas. Dari Lawas saya terbang ke Miri. Dari Miri baru ada pesawat besar ke Kuala Lumpur. Nanti pulang lagi saya ambil KTP jalan kaki lagi. Sampai hari ini nggak ada jalan darat ke wilayah Indonesia. Jadi mereka kalau beli minyak goreng, gula, semua bahan makanan itu ke Malaysia lebih dekat. Nah mereka pernah, nenek moyang mereka itu jalan kaki ke Tarakan 2 bulan baru nyampe. Itu di gunung betul-betul. Itu yang saya heran, sampai 2007 tidak ada jalur darat sampai hari ini. Pesawat masuk pertama pesawat misi dari Amerika. Dan mereka ada sampai di sana. Tahun 33 mereka terima Injil. Kalau sering ingin tahu sejarah Injil di kampung itu, cari buku dari Kalam Hidup. Judulnya Tiada Pengorbanan yang Lebih Besar. Kalau saudara baca buku itu pasti menangis. Saya sudah berkali-kali baca. Itu sejarah Injil di tanah itu. Bahkan di situ Dr. Jafri, kalau saya pernah dengar nama ini, matinya di kota Parepare di Sulawesi Selatan. Penginjil hebat yang diberikan soal Alkitab ada di Makassar sampai hari ini. Hebat sekali. Maka itu gereja bacalah banyak buku-buku tentang sejarah Injil. Bagaimana perjuangan para misionaris masuk ke sana. Lagi sekali tiada pengorbanan yang lebih besar. Ditulis oleh istrinya Ernest Presswood.
orang Kanada. Matinya karena penyakit paru-paru. Dikubur di Tarakan sampai hari ini kuburannya ada. Kisah 2 orang anak muda. Yang satu namanya Will Finger dari Amerika. Ernest Presswood dari Kanada. Will Finger mati umur 32 tahun belum menikah. Pas hari Natal tahun 43. Dia dipenggal oleh Jepang. Karena Injil itu. Hebat sekali kisah itu. Nah saudara, tahun 95 bulan Mei, Roh Kudus bicara lewat istri saya. Untuk kami masuk ke kampung itu, Mei 95. Saya nggak pernah kenal seorang pun di sana. Akhirnya kami berangkat. Bulan Februari Tuhan bicara, bulan Mei kami berangkat 95. Ringkas cerita, Tuhan bukakan pintu sampai hari ini. Kalau Tuhan kehendaki akhir Mei, saya akan ke kampung itu lagi. Harus naik pesawat dari Tarakan. Pesawat kecil. Saudara, ada banyak hal yang Roh Kudus bisa bicara kepada kita. Selama saya melayani, saya cuma hidup dalam iman Roh Kudus. Mesti kemana, mesti bagaimana. Saya nggak pernah milih-milih pelayanan. Apa yang Roh Kudus katakan, saya akan pergi. Jadi inilah cara hidup gereja yang benar. Anak-anak muda, engkau jangan sampai salah langkah dalam hidupmu. Apalagi bicara masalah jodohmu, anak muda. Tuhan sudah sediakan sejak kamu belum lahir. Dan jangan salah. Ikuti apa yang Tuhan mau. Karena Dia sudah mengatur semuanya untuk kita. Berbahagialah setiap kita kalau kita bisa berjalan dalam pimpinan suara Tuhan. Dalam pimpinan firman Tuhan. Apa-apa kita dengar, Dia berbicara. Lalu kita ikuti kemana Dia mau kita pergi. Maka kita akan lihat mujizat demi mujizat dalam hidup ini. Saya masih menunggu tahun ini ada perkara besar apa yang Tuhan buat. Kalau tahun lalu saya pernah cerita kepada saudara bulan Juli yang lalu. Bagaimana saya nggak kenal Glenn Flattery. Tapi Tuhan suruh saya ke Denpasar, saya nggak tahu tanggalnya. Tanggal 5 Maret 2006 saudara. Tuhan bicara kepada saya. Kamu ke Denpasar Daniel tanggal 3 April. Tapi jangan nginap. Saya bingung, ke Denpasar mahal. Kalau dari Nabire nggak boleh nginap lagi. Kenapa? Dan itu hari Senin. Tanggal 5 hari Minggu siang habis saya khotbah, saya lagi makan, tato papa berbicara, kamu ke Denpasar. Tanggal 6 saya telepon ke Denpasar. 4 gereja yang biasa ngundang saya. Mereka nggak ada kebaktian, nggak ada pelayanan hari Senin kok. Ya udah kalau gitu ya saya pikir ya ketemu anak-anak saja. Tanggal 8 saya pesan tiket, saya punya langganan travel. Nah begitu saya pesan, terus dia kaget. Bilang, Pak kenapa nggak nginap? Malah dia nawari, ada promo ini. 3 hari dengan hotel sekian pakai pesawat Garuda. Enggak, pokoknya enggak nginep. Nah, karena dia ngengkel juga, maksudnya baik. Cuma saya guyon, karena saya sering utang tiket kepada dia. Saya pas nggak ada uang, saya pinjam dulu untuk pulang pelayanan saya bayar gitu. Terus saya tanya, apa wedi tak utangi? Saya bilang begitu. Oh, enggak, ya sudah, kalau enggak buatkan saja. Di tanggal 8 saya terima tiket itu. 5 juta lebih, saudara. Berangkat dengan merpati, pulang dengan Lion. Karena Roh Kudus bilang jelas, saya nggak tahu kenapa. Tanggal 15 Maret saya ke Jakarta. 16 pagi. Nah itu heran, saya sadar kenapa tiket ini ke bawah. Kan belum waktunya untuk pergi. Ya sudah, saya tetap bawa sehingga di tas saya itu. 16 pagi. Seperti biasa saya berdoa, saya bersekutu. Kembali, Roh Kudus bicara kepada saya. Daniel, kamu doakan Glenn. Saya langsung ngomong, kemarin saya lihat dia sehat-sehat. Karena salah satu cucu saya namanya Glenn di Nabire. Tanggal 15 saya berangkat jalan itu sehat. Glenn, enggak, bukan cucumu, tapi Glenn yang artis. Loh, ada apa dengan dia? Kenal aja enggak, saya bilang begitu. Ya udah saya cuma doa dalam bahasa roh karena saya ngerti kenapa Glenn ini. Jam 11 siang saudara, Adon BCM artis itu anak saya juga. Dia jemput saya. Karena UX Band mau latihan, mau rekaman. Begitu saya masuk mobilnya, memang saya ngajari anak-anak saya. Kalau kamu SMS, cuma tanya apa kabar, papa nggak akan balas buang-buang pulsa pertanyaan itu. Selama papamu hidup benar dalam Tuhan, kabarnya pasti baik, nggak usah tanya, saya bilang. Nah, begitu pula Don tahu, dia nggak akan tanya saya apa kabar. Begitu saya buka pintu mobil, saya masuk, kata pertama dia Don bilang, Pak, doakan Glenn. Dia lagi masalah besar sekarang ini. Saya kaget. Dia tanya, kenapa papa begitu? Tadi pagi Tuhan suruh papa doakan dia. Berarti harus cari dia.
Tapi masalahnya nggak bisa dihubungi. Nomor handphonenya ganti. Ada apa dia? Saya tanya. Masa papa nggak dengar? Masa nggak lihat TV? Aduh, kurang waktu untuk lihat TV. Ternyata saudara, saya baru tahu hari itu. Kasusnya sudah ribut karena dia mau menikah. Bahkan gosipnya di TV, dia sudah jadi Islam. Saudara, saya nggak tahu bagaimana. Akhirnya Adun bisa dapat dia 3:30 sore. Kami ketemu di sebuah kafe di Jakarta. Ya ketemu kaku sekali. Karena memang nggak kenal. Jadi cuma basa-basi. Glenn tadi pagi, Koden suruh doakan kamu. Ya setelah dari Adun Koden dengar masalah ini. Ya karena mereka sudah mau menikah. Ya saya nggak bisa apa-apa lagi. Habis pesan minuman, minum. Ya terus doa. Ya saya cuma doakan saja. Mau apa? Sudah mau menikah. Selesai doa, amin, kami mau pulang. Ya pasti tanya, bukan kamu tuh menikahnya kapan? Di mana? Sudah mau pulang, ini mau pisah. Di Denpasar Koden tanggal 3 April. Hah? Saya kaget. Saya langsung keluarkan tiket saya. Waktu Glenn lihat tiket itu, berangkat dengan Garuda, saya pulang dengan Lion. Dan jamnya, saya tiba hampir jam 5. Lalu saya pulang jam 9.40 malah. Terus dia tanya, lalu Koden ke Denpasar ngapain? Enggak tahu. Dan dia baca tiket itu tanggal 8 Maret saya belinya. Dia berdiri, saudara, dia peluk saya, dia menangis. Papa, saya tahu Papa disuruh Tuhan. Mau enggak Papa berkati kami? Dia bilang, Glenn, bukan mau atau tidak mau. Berarti ini memang Papamu di surga yang nyuruh Papa ke sana. Enggak pernah ngomong, enggak pernah tahu. Dari situ Dewi Sandra mulai tertarik siapa Yesus itu. Mereka itu bingung cari pendeta karena nggak mungkin ada yang bisa berkati. Karena Dewi Sandra masih Islam. Dari tanggal 16 Maret sampai tanggal 2 April tiap hari kami konseling lewat telepon. 30 menit sebelum pemberkatan. Dewi Sandra mengaku terima Yesus dan langsung dibaptis dia, saudara. Sampai hari ini dia sudah rajin untuk mengenal Tuhan. Ngerti contoh ini? Kalau Roh Kudus bekerja berbicara luar biasa. Maka itu pengalaman Yeskiel lagi sekali. Tahun kesekian, bulan kesekian, tanggal kesekian. Ayo, buat itu jadi pengalaman kita masing-masing dalam hidup ini. Papa masih mau berbicara kepada kita semua. Amin. Saudara senang bisa menikmati hadirat Tuhan. Sungguh tidak ada hal yang lebih indah dalam hidup ini kecuali kita bisa bertemu Dia dan kita boleh menikmati hadirat-Nya. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Kita buka kitab Yeskiel, pasal yang ke-29. Saudara sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau tidak mau harus punya pengalaman khusus dengan Tuhan. Menjadi Kristen hanya sekedar ke gereja. Mau seaktif apa kita dalam kegiatan kita di gereja. Tapi tanpa punya pengalaman yang seperti kita mau pelajari hari ini dengan Tuhan. Maka kekristenan kita tidak akan berarti apa-apa dalam hidup ini. Lagi sekali, kita boleh aktif, kita boleh sibuk pelayanan. Kita boleh giat.